Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kerangka penelitian mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan tema degradasi moral. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Surya Saputra dari kelas Informatika 203. Pertama-tama kita masuk ke definisi. Degradasi moral adalah kemunduran kualitas akhlak, budi pekerti, dan nilai-nilai kebaikan di dalam diri seseorang atau kelompok. Degradasi moral berkaitan dengan Pancasila, terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Isu ini penting karena rusaknya moral sebuah bangsa sama dengan kemunduran sebuah bangsa. Jika isu ini tidak dibenahi, maka jangan harap akan terjadi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, degradasi moral menurut ahli. Dari Profesor Dr. Komarudin Hidayat, mantan Rektor UIN Jakarta, menurutnya degradasi moral yang terjadi pada bangsa ini bukan semata karena globalisasi, tapi karena kita gagal menanamkan nilai-nilai keindonesiaan, religiusitas, dan kemanusiaan kepada generasi muda. Beliau menegaskan bahwa krisis moral adalah cermin dari gagalnya sistem pendidikan dalam membentuk karakter. Selanjutnya, degradasi moral menurut Buya Hamka, yang juga seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Menurutnya, kemerosotan budi pekerti terjadi ketika agama hanya dijadikan ritual kosong tanpa dihayati dalam kehidupan nyata. Moral yang kuat lahir dari keimanan yang dalam, bukan dari hafalan teks semata. Pandangan ini menekankan pentingnya internalisasi nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, bukti dan data tentang degradasi moral. Ada banyak bukti dan data terkait degradasi moral yang terjadi di Indonesia. Contohnya seperti meningkatnya kasus bullying atau perundungan, meningkatnya kasus kriminalitas anak dan remaja, serta kasus korupsi yang semakin merajalela. Selanjutnya ada bukti mengenai degradasi moral. Ini contoh berita. Contoh beritanya, ini ada kasus perundungan sepanjang 2023 yang diungkap KPAI ada sekitar 3.800 kasus. Selanjutnya ada tindak kriminal anak dari periode 1 Januari sampai 20 Februari 2025. Lalu ada indeks korupsi Indonesia 2025 dapat skor 34, sama seperti Nepal. Ini mengalami penurunan. Selanjutnya, faktor penyebab degradasi moral. Ada banyak faktor yang menyebabkan degradasi moral ini terjadi, antara lain faktor kemajuan teknologi atau globalisasi, faktor lingkungan dan pergaulan, dan faktor pudarnya nilai agama. Dan faktor yang paling utama adalah faktor pendidikan. Jika pendidikan dilakukan secara baik dan benar, maka degradasi moral tidak akan seburuk saat ini. Selanjutnya ada video dari Profesor Mahfud MD tentang penyebab degradasi moral. Dia tidak bisa dipaksa oleh hukum. Dia hanya melanggar moral dan etik, sedangkan moral dan etik itu belum semuanya menjadi. Nah ini sudah, jadi kalau ditanya kenapa sih kok terjadi, karena orang hanya takut pada hukumnya, bukan takut pada nilai moral dan etiknya. Sementara nilai moral dan etik ini tidak diajarkan, tidak dicontohkan, tidak didedekkan secara benar. Jadi masalahnya di sini, biar kita tidak muter-muter nih. Saya sudah 12 kali ini muter-muter Pancasila kok begitu. Selanjutnya, solusi untuk perbaikan moral Indonesia. Yang pertama yaitu fokus ke pendidikan, karena hampir seluruh permasalahan di Indonesia berakar dari masalah pendidikan.
Solusinya adalah perbaiki sistem pendidikan. Lalu yang kedua, kuatkan peran keluarga dengan mengedukasi orang tua akan pentingnya pendidikan moral yang dimulai dari rumah. Yang ketiga, kuatkan juga pendidikan agama di keluarga dengan mengedukasi orang tua akan pentingnya mencontohkan hal baik ke anak. Dan di sekolah, jadikan moral sebagai tolak ukur penilaian agama. Dan solusi yang terakhir, lawan algoritma buruk media sosial. Buat regulasi yang mengharuskan seluruh sosial media untuk menayangkan tayangan yang mengedukasi. Akhir kesimpulan, degradasi moral memang nyata dan terjadi di Indonesia, tetapi itu bukan akhir dari segalanya. Moral masih bisa diperbaiki walaupun tidak bisa secara instan. Setidaknya kita bisa melakukan yang terbaik untuk Indonesia yang lebih baik untuk anak cucu kita. Ini referensi dan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.